Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wafatul Nurisya dari kelas ES3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Jadi perusahaan itu perlu menentukan jumlah karyawan, kualifikasi, dan posisi yang dibutuhkan. Contohnya ketika Indomaret membuka beberapa gerai baru, maka mereka akan menghitung kebutuhan kasir, admin, hingga staf gedung. Perencanaan yang baik itu membantu perusahaan berjalan stabil tanpa kekurangan tenaga kerja. Fungsi berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi proses ini tuh meliputi mencari kandidat, menyaring berkas, melakukan tes dan interview. Contohnya ketika Bank Syariah itu membuka rekrutmen melalui website resmi, lalu melakukan tes pengetahuan dasar dan nilai syariah. Jadi di tahap ini tuh perusahaan itu memastikan bahwa mendapatkan karyawan yang kompeten dan sesuai budaya kerja. Fungsi ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan ini tuh diberikan kepada karyawan baru agar mereka itu memahami tugasnya. Sementara untuk pengembangan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam jangka panjang. Contohnya ketika sebuah Alfamart itu mewajibkan karyawan baru mengikuti training kasir dan penggunaan mesin EDC sebelum mulai bekerja. Jadi tanpa pelatihan, pekerjaan dapat menjadi tidak efektif dan hasilnya tidak optimal. Selanjutnya yakni penilaian kinerja. Perusahaan mengevaluasi apakah karyawan itu sudah memenuhi target melalui KPI, laporan supervisor, atau rating. Contoh yang paling mudah dilihat itu pada ojek online, di mana karyawan itu dinilai dari jumlah order, rating pelanggan, dan tingkat pembatalan. Nah, penilaian ini tuh membantu perusahaan mengetahui siapa yang produktif dan siapa yang membutuhkan perbaikan. Dan yang terakhir adalah kompensasi dan reward. Ini tuh mencakup seperti gaji, bonus, tunjangan, dan berbagai insentif. Kompensasi yang jelas dan adil itu dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Contohnya ketika banyak bank itu memberikan bonus tahunan. Jadi jika target pembiayaan tercapai, maka sistem seperti ini tuh membuat karyawan lebih semangat untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi kesimpulannya, dari 5 fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama tadi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi, merupakan bagian yang saling berkaitan dan mendukung melalui mind mapping ini. Jadi kita itu bisa melihat bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat menentukan keberhasilan organisasi.